Halo semua, kembali lagi bersama channel saya yang akan membahas sekaligus memprediksikan bocoran sinetron Suster L. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Terlihat Perik yang terbaring di rumah sakit. Perik pun siuman. Di situ Perik bertanya bahwa El kemana. Depan menjawab bahwa El sedang menunggu di luar. Perik heran kenapa Depan tidak menyuruh El untuk masuk ke dalam. Depan menjelaskan bahwa Perik dalam masa penanganan dokter dan tidak ada boleh satu orang pun masuk terkecuali dokter. Tetapi di situ Perik tidak mau dirawat dan sehingga ia memaksakan untuk pergi. Setelah Perik keluar dari ruangan rawatnya, di situ El kaget kenapa Perik melarikan diri ketika sedang dirawat. Pelik menjawab bahwa Pelik tidak sakit dan ingin segera pulang. Tetapi di situ El menyarankan bahwa Pelik harus dirawat supaya Pelik sembuh. Tetapi di situ Pelik menjawab penuh amarah dan berkata bahwa El menginginkan Pelik dirawat supaya El bisa bertemu dengan Depan setiap hari. El pun tersinggung dan berkata bahwa El tidak ada maksud seperti itu. Karena Perik yang begitu keras kepala, Perik pun memutuskan untuk pergi dari rumah sakit ini. Dan akhirnya Depan pun berkata dengan nada tinggi bahwa itu semua terserah Perik. Jika Perik tidak mau dirawat, silahkan pergi. Karena kami semua menginginkan Perik sembuh. El pun berusaha menenangkan Perik dan membujuknya bahwa ini semua demi kebaikan Perik. El akan tetap menemani Perik di rumah sakit sampai Perik sembuh. Akhirnya Perik pun mau menuruti kemauan istrinya untuk dirawat di rumah sakit. Lalu El pun pulang karena El akan mengambil pakaian untuk Perik. Di situ nampak Osman dan Shirley, lalu mereka pun menanyakan di mana Perik. El pun menjawab bahwa Perik masih dirawat. Tiba-tiba Shirley mendadak perutnya kesakitan, padahal itu hanyalah pura-pura. Lalu Shirley pun menyuruh El untuk ambilkan obat di kamar Depan. El pun terlihat khawatir dan mempercayai bahwa perut Shirley kesakitan. Setelah El pergi mengambilkan obat, di situ Shirley menyuruh Osman untuk membius El karena mereka akan menyebak El. Di situ mereka pun berhasil membius El dan sehingga mereka sengaja membiarkan El terpingsan di dalam kamar Depan. Setelah rencana mereka berhasil, di situ mereka sengaja menunggu kedatangan Depan karena mereka akan menyebaknya. Tak lama kemudian, Depan pun datang dan memberikan vitamin kepada Shirley. Depan berkata bahwa Depan akan istirahat. Lalu Shirley pun segera memberitahukan kepada Pak Benny dan Ibu Sinta bahwa Depan dan El sedang berada di kamar dan berduaan. Pak Benny pun spontan kaget dan tak mempercayai. Lalu di situ Shirley pun menyuruh Pak Benny dan Ibu Sinta segera melihatnya. Setelah mereka mencoba untuk melihatnya, ternyata benar di situ terlihat Depan yang sedang berada di dalam kamar bersama El. Depan pun terkejut dan tak mengetahui kenapa El bisa berada di kamar Depan. Di situ Ibu Sinta menyuruh Depan untuk membukakan pintu karena pintu kamarnya terkunci. Ternyata di situ sengaja Osman mengunci pintu Depan untuk menyebak mereka. Depan kepanikan dan sehingga ia tidak mengetahui hal ini. Setelah Depan berhasil membuka pintunya, mereka terkejut ternyata benar di dalam kamar terlihat El bersama Depan. Semua terkejut dan mereka pun meminta penjelasan kepada Depan dan El. El yang sudah tersadar, El pun tidak mengetahui bahwa tiba-tiba El berada di kamar Depan. Terlihat Osman yang sedang merekam kejadian itu karena Osman akan memberitahukan kepada Pelik. Setelah Osman berhasil merekam, di situ Osman sengaja mengirimkan videonya kepada Pelik. Pelik sontak kaget dan tak menyangka Depan melakukan itu kepada El.
Akhirnya, Felix pun bergegas untuk menuju rumah karena ingin mengetahui kenapa mereka melakukan hal itu. Terlihat Depan dan Ella yang akan memberikan penjelasan oleh keluarga Felix. Depan pun tidak tahu apa-apa, begitupun dengan Elle. Dan Depan meyakinkan bahwa ini semua jebakan. Lalu Felix pun datang dengan amarah tinggi bahwa Felix tidak mau penjelasan apa-apa karena ini semua sudah terbukti kalian berada di dalam kamar dan berduaan. Elle yang terlihat menangis bahwa Elle pun tidak tahu apa-apa karena Elle tiba-tiba pingsan di kamar Depan. Lalu Shirley pun berkata bahwa Felix harus ceraikan Elle karena Elle sudah mencoreng nama baik keluarganya. Kira-kira akankah Felix mau menceraikan Elle? Saya prediksikan bahwa mereka akan bercerai karena jodoh Elle yang sebenarnya adalah Depan. Mereka menikah bukan berarti sama-sama mencintai karena mereka terpaksa. Mungkin itu saja bocoran dari sinetron Suster Elle. Jika kalian masih penasaran dengan kisah selanjutnya, jangan lupa saksikan kisah selanjutnya hanya di channel ini ya. Sampai jumpa.